Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas 20A. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmawati, NPM 20.0101.0019. Saya Devis Tianingrum, NPM 20.01.01.0025. Dan saya Wahyu Fani Astuti, NPM 20.0101.0040. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teori dan praktek berpidato. Pengertian pidato. Pidato merupakan aktivitas berbahasa lisan seperti kegiatan berbicara yang kita lakukan di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran suatu hal yang hendak disampaikan kepada halayak umum. Tujuan pidato: 1. Mempengaruhi atau membujuk orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. 2. Memberikan suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. 3. Menghibur orang lain agar senang dengan pidato yang kita sampaikan. 4. Memberikan kesan positif kepada orang lain yang mendengarkan sebuah pidato. Kriteria berpidato: 1. Isinya sesuai dengan kegiatan yang sedang berlangsung. 2. Isinya mengunggah dan bermanfaat bagi pendengar. 3. Isinya tidak menimbulkan pertentangan sara. 4. Isinya jelas. 5. Isinya benar dan objektif. 6. Bahasa yang dipakai mudah dipahami. 7. Bahasanya disampaikan secara santun, rendah hati, dan bersahabat. Kerangka susunan pidato. 1. Pembukaan dengan salam pembuka. 2. Pendahuluan yang sedikit menggambarkan isi. 3. Isi atau materi pidato secara sistematis, yaitu maksud, tujuan, saran, rencana, langkah, dan lain-lain. 4. Penutup, yang berisi kesimpulan, harapan, pesan, salam penutup, dan lain-lain. Tata tertib dan etika berpidato. Tata cara berpidato merujuk kepada langkah-langkah dan urutan untuk memulai, mengembangkan, dan mengakhiri pidato. Sedangkan etika berpidato merujuk kepada nilai-nilai kepatutan yang perlu diperhatikan dan dijunjung ketika seorang berpidato. Ketika berpidato, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Sebaliknya, berupaya untuk menghargai dan membangun optimisme bagi pendengarnya. Selain itu, dalam berpidato perlu adanya keterbukaan, kejujuran, empati, dan persahabatan. Fungsi pidato. 1. Mempermudah komunikasi antara atas dan bawah. 2. Mempermudah komunikasi antar sesama anggota organisasi. 3. Menciptakan sesuatu keadaan yang kondusif di mana hanya perlu satu orang saja yang melakukan orasi atau pidato tersebut. Praktik berpidato. 1. Biasanya dipraktikkan oleh pemimpin organisasi kepada anak buah organisasi. 2. Dipraktikkan oleh pemimpin negara guna mempermudah komunikasi sehingga terciptanya keadaan demokratis. 3. Dipraktikkan untuk menenangkan massa atau khalayak ramai. 4. Biasanya seorang pemimpin diwajibkan untuk menguasai teori pidato. Jenis-jenis pidato. Berdasarkan sifat dari isi pidato dapat dibedakan menjadi 1. Pidato pembukaan. 2. Pidato pengarahan. 3. Pidato sambutan. 4. Pidato peresmian. 5. Pidato laporan. 6. Pidato pertanggungjawaban. Metode pidato dibagi menjadi 4 metode. 1. Impromptu merupakan pidato yang apabila Anda menghadiri pesta dan tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato. Yang kedua, manuskrip, pidato dengan naskah. Lebih tepatnya dalam metode ini yaitu menyampaikan pidato tetapi dengan cara membaca pidato dengan teks. Yang ketiga, memoriter, merupakan pesan pidato ditulis kemudian diingat kata demi kata. Yang keempat, ekstemporan, merupakan pidato sudah dipersiapkan sebelumnya berupa garis besar dan pokok penunjang pembahasan, tetapi pembicara tidak berusaha mengingatnya kata demi kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.